Kemudian di sini kita tidak mempanjang mukadimah, mungkin ada sepatah kata dari ketua kita kepada ketua Bang Maulana Kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjuh hai sisi tafain mukanasun ya hafiz ya wakil ya satul binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rabbul isati wa rahmatul alamin wa nabi rahmatan lil alamin wa adam ma'adurul mu'min. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada yang mulia Tuan Guru Ahmad bin Allah Muhammad Aminullah, dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara jemaah para panitia yang telah bersusah payah sehingga terlaksananya pertemuan kita dengan Tuan Guru pada malam hari ini. Untuk itu kami minta pada kesempatan malam ini dan malam besok, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita di dalam sama-sama kita belajar mengenai risalah bab kesucian ini. Jangan ada lagi rasa-rasa yang dulu masih terbawa-bawa pemahaman-pemahaman lama. Jadi malam ini alhamdulillah dengan kedatangan yang mulia Tuan Guru kita, marilah sama-sama kita mengungkapkan apa-apa yang selama ini yang belum pernah kita tahu, yang belum pernah kita dengar. Mari kita tanyakan langsung kepada beliau yang dengan rahmatnya beliau telah sudi datang menjumpai kita jauh-jauh walaupun dengan suasana pandemi COVID sekarang ini. Kira-kira itulah yang sepatah kata yang bisa kami sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ketua kami yang telah mau menyampaikan sepatah kata untuk kita semua yang agar dapat kita maklumi. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara kita semua, sebenarnya kita diberi izin cuma sampai jam 11, tetapi saya sampaikan kepada pihak hotel kalau sampai jam 11 itu rasanya tidak mungkin, karena kami membutuhkan waktu paling kurang sampai jam 2. Jadi alhamdulillah pihak hotel mau memberikan izin kepada kita sampai jam 2. Jadi saya minta kepada rekan-rekan semua, mohon dipergunakan waktu kita yang sesingkat-singkat ini untuk menyampaikan persoalan kepada guru yang selama ini mengganjal kita di YouTube, yang tidak tahu bagaimana ujung pangkalnya permasalahan yang terdengar dari kita pada hari ini. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara, bergunakanlah waktu kita yang 2 hari ini sampai jam 2, karena kita masalah COVID masalahnya Pak. Jadi mereka bukan tidak mau mengizinkan kita sampai pagi, bisa, tapi nanti tidak enak katanya itu aja.
Dimohon saya. Baiklah, eh, kepada Tuan Guru Haji Ahmad Muhammad Muhammad, kami persilakan Pak Senas segala hormat. Terima kasih. Itu bassnya dikasih turun sedikit bassnya. Siapa yang tahu itu soalnya terlalu full itu bassnya. Kemana tadi? Di situ ya. Cek 1 2. Turunkan bassnya. Cek 1 2. Bassnya kasih turun, jangan dinaikkan. Kurangi bassnya. 1 2 tes. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi subhanallah. Bismillahi alhamdulillah. Bismillahi la ilaha illallah. Bismillahi subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjuh Aisu syi'ta fa innaka mansur ya Habib ya wakil ya zatul muhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya salam salimna bihaqqi Muhammad, birahmati Muhammad, bihidayah Muhammad, bisyafaati Muhammad, ala ummatan wahidah, ummatan la ilaha kalimatullah, ummatan as-sufiyah, ummatan hawasul hawas, wabil khusus ummatan nur mutiara mutmainnah, wa ila ummatan nur mutiara ma'rifatullah, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alayka ya Rabbul izzati wa Muhammadur Rabbul alamin wa nabi rahmatan lil alamin Adam amirul mu'minin. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Karimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Waliyullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Ahlullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Saifullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Batinullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Sirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Haqqullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Syari'atullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Tarikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Hakikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Ma'rifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Kalamullah.
Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad syahadatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad rahimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad inna lillah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad asma'ullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad af'alullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad sifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad zatullah, zatul haq, zatul waqti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sahabat Rasulullah wa qarabat Rasulullah kulluhum azmain. Assalamu alayka ya ruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya ruh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya ruh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya ruh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu. Assalamu alayka ya malaikatul mukarramun kulluhum ajmain. Assalamu alayka ya Sayyidina Jibril khalifatul ilmi malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Mikail khalifatul rizqi malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Ashrafil khalifatul mabrur malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Israel khalifatul maut malaikatullah. Assalamu alayka ya waliyullah kulluhum azmain. Assalamu alayka ya ahlullah kulluhum azmain. Assalamu alayka ya rahmat minallah Muhammad amin Allah akhiran. Assalamu alayka ya ustaz. Assalamu alayka ya ruhabaina wa ummina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alayka ya sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sanadun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanad Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi bismillah inna lillahi wa inna lillahi illa Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nadi Ali Fatimah binti Asad kullu hammin wa ghammin sayanjali min nurbuha wa yazidukum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw muslimin. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, wabil khusus kepada ketua pengajian keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, khususnya Jamaatul Hawasul Hawas, Jamaatul As-Sufiyyah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, yaitu mencakupi grup-grup yang ada di Riau Daratan dan Riau Kepulauan, termasuklah Kota Dumai dan yang terdekat dengan Kota Pekanbaru. Kepada seluruh ahli kajian atau keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah di mana saja engkau berada, baik engkau yang berada
di Indonesia, engkau yang berada keluarga besar Nur Mutiara Mutmainah yang berkedudukan di Malaysia, dan engkau yang berkedudukan di Singapura dan juga di negeri Brunei Darussalam. Kepada seluruh ahli Nur Mutiara Mutmainah dan kepada seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, wallahi, sungguh-sungguh diri Zat Maha Suci yang berasma Allah, pemanggil diri Tuhan, kenyataan diri rahasia Muhammad, sungguh-sungguh diri Zat Maha Suci suka, kenal, dekat, kasih, sayang kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Ketahuilah ya jamaatul as-sufiyah, ketahuilah ya jamaatul Nur Mutiara Ma'rifatullah, sungguh-sungguh diri Zat Maha Suci suka kepada diri yang sentiasa mau mensucikan dirinya, sehingga sentiasa sudah disaksikan oleh diri yang sentiasa sudah disaksikan. Sesiapa diri yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, maka tiadalah persaksian kesucian kepadanya, maka tiadalah Tuhan yang suka kepadanya. Tidaklah diri Zat Maha Suci mensukai, tiada Allah mensukai diri yang kotor. Tidak akan pernah suka diri Zat Maha Suci kepada diri yang tidak mau mensucikan diri. Tidak ada Tuhan yang mau kepada diri yang kotor. Tidak ada Allah yang suka kepada diri yang tidak mau bersih. Tiada Tuhan yang suka kepada diri yang sangat-sangat kotor, lagi tidak pernah mau membersihkan, mensucikan diri. Lalu apabila tiada Tuhan kepada kamu, bagaimana Tuhan tidak suka kepada kamu? Bagaimana Allah tak suka kepada kamu? Lalu kamu mau tinggal di mana? Bagaimana Allah tidak suka kepada kamu? Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kau amalkan, apapun yang kau perbuat, batal apabila Allah tidak suka. Tidak pernah nyata perbuatan kamu, tidak pernah dihira baik, tidak pernah dihitung baik perbuatan kamu, amal kamu, apabila Allah tidak pernah suka kepada kamu. Maka hendaklah manusia sentiasa memperhati apa-apa yang akan dimakannya. Maka hendaklah manusia sentiasa memperhati apa yang akan dimasukkan ke dalam perutnya. Sesiapa manusia yang tidak pernah mau memperhatikan makanannya, maka ianya bukanlah manusia. Sesiapa manusia yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, maka ianya bukan manusia. Biar bagus, biar kayak guru ya. Tadi kayak bandit dari Hongkong. Hongkongnya ketinggalan di Jakarta. Kalau gini kayak guru nah. Gimana?
Nah, sesiapa diri yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, bermakna bukan manusia. Sesiapa diri yang tidak pernah ada Tuhan yang suka kepadanya, maka Tuhannya siapa? Ada manusia, tidak ada Tuhan yang suka kepada dirinya, lalu Tuhannya siapa? Maksudnya, tidak ada Tuhan yang suka kepada kamu, lalu Tuhan kamu yang mana? Enggak ada. Kenapa? Tuhan Maha Suci, Allah Maha Suci. Allah suka kepada diri yang sentiasa mau mensucikan dirinya. Lalu kalau Allah tidak suka kepada kamu, Tuhan kamu yang mana? Allah Maha Suci. Tuhan Maha Suci. Lalu Allah Maha Suci tidak suka kepada kamu, lalu Tuhan kamu yang mana? Allah tidak suka kepada kamu. Allah tidak reda kepada kamu. Allah tidak kasih kepada kamu. Allah tidak sayang kepada kamu. Lalu Tuhan kamu yang mana? Ingat, Allah Maha Suci. Yang diciptakan Allah Maha Suci. Yang diciptakan Allah, asma Allah, af'alullah, sifatullah, zatullah, kudrat iradat Allah, surga Allah, kasih sayang Allah, rezeki daripada Allah. Lalu kalau Allah tidak suka kepada kamu, kamu rezekinya dari mana? Ilmu Allah pasti kalau kamu tidak disuka Allah, ilmu kamu dari mana? Siapa yang mengajarkan kau ilmu? Siapa yang memahamkan kamu ilmu? Siapa yang menetapkan rahmat dan hidayah ke diri kamu? Apabila Allah tidak suka kepada kamu, yang memahamkan kamu, yang meletakkan ilmu di diri kamu itu siapa? Allah Maha Suci. Lalu kalau kau tidak pernah mau suci, yang meletakkan ilmu di dada kamu, yang memberi petunjuk kepada kamu, yang memperlihatkan kamu, yang memberi rezeki kepada kamu itu siapa? Inilah pengkajian risalah bab kesucian. Inilah pengajian risalah rahasia ilmu bab kesucian. Nur mutiara ma'rifatullah. Sentiasa mengajarkan kepada kamu, sentiasa mengingatkan kepada kamu, sentiasa memberikan bimbingan kepada kamu. Boleh Allah diri Zat Maha Suci suka kepada diri kamu. Apabila diri kamu tidak pernah mau bersih, tidak pernah mau suci, maka Allah tidak pernah suka kepada kamu. Apabila Allah tidak suka kepada diri kamu, celakalah, binasalah diri kamu. Tiadalah tempat diri kamu di dunia dan di akhirat. Sebab Allah tidak suka. Apapun yang kau buat, apapun amal yang kau lakukan, apapun pekerjaan yang kau buat, bersahadat pun kau batal, solat pun kau batal, puasa pun kau batal, haji pun kau batal, karena Allah tidak suka kepada kamu. Baca Al-Quran pun salah bacaan kamu, solat kamu salah apabila Allah tidak suka. Tuhan tidak suka. Apapun yang kau buat, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, batal semua. Zikir kau batal, solat kau batal, wudu kau batal, pergi haji pun, hajinya pun batal juga. Kerana Allah Maha mengetahui, Allah Maha
menguasai. Allah maha berilmu, tidak suka kepada kamu. Maka seluruh amal perbuatan kamu, seluruh apa-apa yang kau kerjakan salah dan batal. Apabila kau tidak mau bersih, tidak mau suci. Apa-apa yang kau kerjakan, apa-apa amal yang kau perbuat mesti didasari azasnya bersih dan suci. Tidak pernah ada perbuatan yang baik itu apabila tidak diawali daripada kebersihan, kesucian. Tidak ada syahadat itu apabila diri kau tidak pernah mau bersih, tidak pernah mau suci. Tidak pernah ada tegak Islam kamu apabila diri kamu tidak pernah mau bersih, tidak pernah mau suci. Tidak ada ilmu pada diri kamu apabila tidak didasari bersih dan suci. Tidak pernah sah solat kamu apabila kamu tidak pernah bersih, tidak pernah suci. Tidak pernah sah puasa kamu apabila kamu tidak pernah mau bersih, tidak pernah mau suci. Tidak sah haji kamu, berangkat ke tanah suci, tidak akan pernah sah, batal ibadah haji kamu apabila kamu tidak pernah mau bersih, tidak pernah mau suci. Apabila kau berangkat ke tanah suci, tidak diawali kebersihan, kesucian diri kamu, lalu yang panggil kau ke tanah suci siapa? Ingat, Allah Maha Suci. Yang dipanggil Allah ke tanah suci mestilah yang sudah bersih, yang sudah bersih dirinya, bersih suci hatinya, bersih suci pikirannya, bersih suci penglihatan pandangannya, bersih suci pendengarannya, bersih suci perkataannya, bersih suci hayalan perbuatannya. Inilah diri yang dipanggil ke tanah suci. Maka ianya sentiasa mendapat ridha, mendapat rahmat, lagi petunjuk daripada diri Zat Maha Suci. Sampailah dia melaksanakan, menunaikan ibadah di tanah suci. Inilah orang yang dipanggil orang yang dipanggil Allah, yang sampai melaksanakan ibadah ke tanah suci. Sesiapa yang tidak mengawali bersih dan suci, maka setanlah yang memanggil ia ke tanah suci. Itu makanya sampai di sana dia pergi shopping saja, tidak pernah dapat apa hakikat, apa kenyataan menunaikan ibadah haji. Berjuta-juta orang pergi ke tanah suci, tetapi setanlah yang membawa ia sampai ke tanah suci. Berjuta-juta orang pergi ke tanah suci dikarenakan rezeki bukan daripada diri Zat Maha Suci, karena ianya tidak pernah bersih, tidak pernah suci. Maka syaitanlah yang memberi rezeki kepadanya. Maka makhluk-makhluk yang kotorlah yang dimakan, makanannya kotor, minumannya kotor, perkataannya kotor maksiat, pandangannya kotor maksiat, pendengarannya kotor maksiat, hatinya selalu kotor maksiat, rasanya selalu kotor maksiat. Tidak pernah ada kebersihan, kesucian di hatinya, karena tiap-tiap yang datang rezeki kepadanya adalah rezeki yang kotor. Allah tidak pernah memberikan rezeki kepada orang yang tidak pernah mau bersih, yang tidak pernah mau suci. Setan juga memberikan rezeki, jin juga memberikan rezeki. Apabila kau tidak pernah mensucikan dirimu, yang memberikan kau rezeki itu setan, yang memberikan kau rezeki itu iblis, maka esok kau juga dibawa kembali kepada setan. Daripada setan kembali ke setan, daripada iblis kembali kepada iblis. Tetapi apabila kau mau bersih, mau sentiasa suci,
maka diri Zat Maha Suci pula lah yang memberi kau petunjuk hidayah kembali kepada asma, af'al, sifat diri Zat kembali. Lalu apabila kau tidak pernah mau mensucikan dirimu dan tidak ada yang menyaksikan kau bahwasanya kau sudah suci, maka setan iblislah yang membawa kau kembali kepada setan iblis kembali. Jadi kembali ini ada 7 tingkatan. Kematian itu ada 7 kematian itu. Kembali kepada Allah itu atau paham kembali itu ada 7 tingkatan. Begitu juga tingkatan daripada kasaf billah. Kasaf itu 7 tingkatannya. Kembali itu 7 tingkatannya. Keilmuan itu 7 tingkatannya. Kesucian itu 7 tingkatannya. Langit itu 7 lapisannya. Surga itu 7 tingkatnya. Neraka itu 7 tingkatannya. Al-Fatihah itu 7 hakikatnya. Diri kau 7 hakikatnya. Mata kau 7 lapisannya. Telinga kau 7 lapisannya. Diri kau 7 tingkatannya. Pemikiran kau 7 tingkatannya. Hal keadaan hati kau 7 tingkatannya. Pondok 7 juga tingkatnya. Tak percaya begitu. Pondok LMM 7 tingkatan. Sampai di sini paham? Ini bagaimana boleh diridai, dikenali, disukai, dikasihi, disayangi diri Zat Maha Suci, diri Zat Maha Suci, atau diri Zat yang sentiasa sudah suci, atau diri yang sedia suci, atau diri sentiasa sudah suci, atau diri yang sudah sentiasa sudah disaksikan sudah suci. Berapa itu? Hah? 7 ya. Nah, berapa banyak kaum-kaum awam, kaum-kaum syariat mencari-cari kedudukan atau mencari-cari paham di mana, kemana, apa, di mana, kemana, siapa itu Tuhan, di mana itu Tuhan, kemana mau dicari Tuhan, kemana harus dicari Tuhan. Berapa banyak yang mencari-cari Tuhan? Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Di mana kita mau berjumpa Tuhan? Kemana lagi kita harus mencari Tuhan? Dalam bab syariat. Begitu juga di tarekat. Selalu mencari-cari itu, selalu mencari-cari Tuhan. Di bab tarekat sentiasa selalu memanggil-manggil nama Tuhan, itu di tarekat. Hari-hari panggil-panggil nama, mencari-cari nama, menyebut-nyebut nama itu bab tarekat. Tahu bab tarekat? Tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini, tarekat sana, tarekat sini, tarekat di atas, tarekat di bawah, di tepi, di pinggir. Mencari-cari, menyebut-nyebut, memanggil-manggil, mengingat-ingat asma Allah, atau mencari-cari, menyebut-nyebut, mengingat-ingat nama menyembah nama ini di bab tarekat. Bagaimana di bab hakikat? Bagaimana di bab hakikat? Berumpama-umpama, menghayal-menghayal, seakan-akan berjumpa seakan-akan berumpama-umpama dekat kepada Allah, seakan-akan kenal seakan-akan menyatu kepada Tuhan, mau dekat-dekat Tuhan, sentiasa dekat dengan Tuhan. Ini paham bab hakikat.
Nanti kita bahas satu persatu. Apa di bab ma'rifat? Mula-mula mau kenal kepada Tuhan. Mula-mulanya, awal-awalnya bagaimana mengenal Allah. Akhir daripada pelajaran ma'rifat jadi Tuhan. Mula-mulanya sebelum mengetahui Tuhan, baru mau mengenal Tuhan, baru awal-awal nak kenal Tuhan, selesai sudah kenal Tuhan, jadi itu awal mulanya mengenal, awal mulanya mengetahui, akhir daripada perjalanan makrifat itu jadi yang dikenal. Awal mulanya mengenal, akhir dari mengenal itu jadi yang kenal. Maksudnya jadi Tuhan. Belajarnya tidak sama Tuhan. Yang mengajarkan makrifat bukan Tuhan, tapi ianya boleh jadi Tuhan. Yang mengajarkan bukan Fir'aun, tapi ilmu Fir'aun masih beredar, masih lagi dipelajari oleh manusia. Fir'aunnya sudah tidak ada, tapi murid Fir'aun masih banyak, guru Fir'aun masih banyak, yang mengamalkan amalan Fir'aun, yang mengamalkan ajaran Fir'aun, yang mengamalkan makrifat Fir'aun masih banyak. Padahal Fir'aunnya sudah tidak ada. Mau jadi Tuhan. Dekat-dekat Tuhan. Seakan-akan jadi Tuhan. Mungkin jadi Tuhan. Tidak boleh bilang-bilang sama orang lain. Jangan bilang-bilang ya, sebenarnya kita ini Tuhan gitu. Udah makrifat. Sudah makrifat. Kau sudah sampai makrifat kau. Aku pun sudah sampai juga makrifat aku. Jadi kita ini sudah sama-sama jadi Tuhan. Kata kaum makrifat. Jadi Tuhan sama Tuhan belajar. Yang mengajarkannya sudah Tuhan, yang diajarkan pun mau jadi Tuhan. Yang mau belajar nih, yang mau dijadikan Tuhan, yang mengajar nih sudah jadi Tuhan. Paham gak? Ini tadinya dia awalnya kan belum jadi Tuhan, dia mengajar. Nah setelah dia mengajar, habis sudah mengajar, yang diajarkannya ini dijadikannya Tuhan. Padahal yang mengajarkan ini tidak Tuhan, tapi yang mau diajarkan nih, yang belajar nih, itu dijadikannya Tuhan. Kalian paham gak? Mula-mulanya yang mengajarkan makrifat ini, dia kan gak Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Tapi dia mengajarkan murid itu. Habis belajarnya, sudah belajarnya, muridnya ini boleh jadi Tuhan. Yang si gurunya kan gak Tuhan kan? Tapi dia boleh mengajarkan si muridnya jadi Tuhan. Tapi gak boleh bilang-bilang. Kalau dibilang batal Tuhannya, kau mau enggak jadi Tuhan? Tapi enggak boleh bilang-bilang. Kalau kau bilang-bilang, maka Tuhannya batal. Jadi enggak dibilang-bilang. Padahal waktu dia ngasih tahu bahwasanya si murid itu jadi Tuhan, kan dibilangkan tuh. Waktu dia ngasih tahu muridnya jadi Tuhan, kan dibilangkannya kan? Dibilangkannya jangan bilang-bilang. Padahal sudah dibilang. Jadi bagaimana nih guru? Aku ini udah Tuhan belum? Sudah, tapi tidak boleh bilang-bilang. Si murid bertanya kepada guru, "Guru, aku ini udah jadi Tuhan belum?" Sudah, cuma tidak boleh bilang-bilang. Kau sendiri aja yang tahu. Guru tahu enggak? Aku enggak tahu. Jadi si murid tadi dia bertanya sama gurunya, "Guru, aku ini kan udah jadi Tuhan. Kenapa guru tidak jadi Tuhan juga?" "Aku tidak boleh jadi Tuhan, yang jadi Tuhan kau aja." Si murid awal belajar itu sudah direncanakan bahwasanya si murid ini akan jadi Tuhan. Paham tidak kalian?
ilmu ma'rifat ini, ya, belum lagi belajar, baru mau masuk belajar, itu sudah berencana, sudah berniat mau jadi Tuhan. Tujuannya belajar ma'rifat itu mengatakan, memahami, mengetahui, meyakini bahwasanya wujud dirinya itu adalah wujud Tuhan, wujudullah, wahdatul wujud. Ini sisa-sisa makrifat Fir'aun. Ini sisa-sisa murid-murid Fir'aun masih ada sampai sekarang. Padahal Fir'aunnya sudah tidak ada. Inilah bukti bahwasanya diri itu tidak pernah mati. Yang mati itu jasad daripada Fir'aun itu. Tapi yang namanya Fir'aun itu, yang namanya diri Fir'aun itu, yang disebut diri Fir'aun itu tidak pernah mati. Makanya masih banyak pengikut-pengikut murid-murid Fir'aun. Sampai makrifat Fir'aun pun ada, syariat Fir'aun pun ada, tarekat Fir'aun pun sekarang masih ada, hakikat Fir'aun pun sekarang masih banyak, makrifat Fir'aun terlebih-lebih masih banyak lagi. Tapi tidak boleh bilang-bilang ya. Pengajian kita pengajian wujudullah, pengajian wujud Tuhan, tapi tidak boleh bilang-bilang. Ini bukan cerita kosong, bukan cerita tipu menipu. Aku sudah lihat sendiri dan ianya sudah mengakui sendiri bahwasanya pelajaran dia, bahwasanya yang dipelajarinya dengan gurunya disebutkan, diketahui, dipahami, diyakini wujud dirinya itu adalah wujudullah, wujud Tuhan. Bayangkan kalau pelajaran begini banyak disebarkan. Bagaimana kalau paham begini menutupi bumi ini? Hancurlah akidah, hancurlah Islam. Celakalah yang mengajarkannya dan celakalah yang mempelajarinya. Celakalah yang mengamalkannya. Apalagi terang-terangan jelas-jelas mengatakan bahwasanya wujud kau itu wujudullah. Disebutkannya kepada murid ini, sungguh-sungguh wujud kau itu adalah wujud Tuhan. Wujud kau yang nampak nih, wujud diri kau, atau dikatakannya hakikat diri kau itu, atau hakikat kau itu, hakikat Tuhan. Wujud kau diri ini, nampak diri kau, kenyataan diri kau ini adalah diri Tuhan atau bentuk Tuhan, seakan-akan Tuhan. Ada banyak itu. Itu ajaran binatang itu, gurunya setan itu. Ya. Kalau ada guru yang mengajarkan bahwasanya kau itu adalah wujudullah, atau perbuatan kau itu perbuatan Allah, atau sifat kau itu adalah sifat Allah, maka guru yang mengajarkan itu setan, iblis itu Fir'aun itu. Itu tarekat hakikat makrifat Fir'aun. Tidak boleh bilang-bilang ya. Banyak itu ya. Atau Tuhan itu sudah meliputi diri, atau Tuhan meliputi manusia, atau kau diliputi Tuhan. Kita ini diliputi Tuhan rupanya. Kalau kau diliputi Tuhan, itu kau jadi Tuhan. Gelas ini diliputi kaca. Gelas diliputi kaca. Gelas ada lagi enggak?